Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dan rekan-rekan sedang berada di Monumen Samudra Pasai, yaitu monumen kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Monumen ini terletak di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, yang berjarak 300 meter dari kompleks Makam Sultan Malik As-Saleh. Monumen ini dibangun untuk mengenang kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga ke-16. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di kota Loksmawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazmuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir, pada tahun 1267 Masehi. Nazmuddin kemudian mengangkat Merah Silu sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Kendati demikian, Merah Silu yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Samudra Pasai. Sementara Raja atau Sultan berhasil membawa Samudra Pasai pada puncak kejayaan, yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang berkuasa dari tahun 1326 sampai 1345. Bukti keberadaan kerajaan Samudra Pasai dapat ditemukan dari catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuta. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Di abad ke-13, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional yang dilalui oleh pedagang dari Jazirah Arab, India, dan Cina. Dari catatan Ibnu Battuta dapat dipastikan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1297. Purchase your tracks today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dan rekan-rekan sedang berada di kompleks pemakaman Sultan Al-Malik As-Saleh yang merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Beliau merupakan salah seorang tokoh terpenting dalam sejarah Islam di Asia Tenggara. Sultan Malik As-Saleh bergelar yaitu Raja yang Soleh. Beliau merupakan seorang yang pantas menjadi seorang sultan yang besar karena memiliki kepribadian yang agung, berpengaruh dan inspiratif. Nama lengkap beliau adalah Merah Silu yang meninggal pada tahun 1297 dan merupakan anak dari Malikul Zahir dan Malikul Mansur. Di sebelah makam beliau juga terdapat makam anaknya yang bernama Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir merupakan raja kedua kerajaan Samudra Pasai menggantikan ayahnya. Di kompleks pemakaman ini juga terdapat makam para kerabat-kerabat kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan raja ketiga, yaitu Raja Mahmud Malik Az-Zahir, yaitu anak dari Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Kerajaan Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang dirham berupa koin emas yang digunakan secara resmi. Adapun peninggalan-peninggalan kerajaan Samudra Pasai juga tersimpan pada Museum Islam Samudra Pasai yang berada di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Museum ini memiliki koleksi ratusan benda bersejarah kerajaan Islam Samudra Pasai. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Saifullah, melalui Kebudayaan Nurliana menyebutkan, sejauh ini koleksi benda bersejarah kerajaan Islam Samudra Pasai ada sekitar 340, terbagi dalam 4 kelompok, yaitu filologika, etnografika, numismatika, dan historika. Islam sendiri diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Namun, ada beberapa teori lain yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Yang pertama, teori Gujarat atau India. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13.
Islam dibawa oleh para pedagang India yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan berdakwah. Teori ini diperkuat dengan kemiripan nisan Sultan Malikus Saleh dengan nisan yang ada di Gujarat. Kedua, teori Mekah Arab. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Teori ini diperkuat dengan adanya catatan Cina kuno yang menyebutkan bahwa ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Sumatera. Ketiga, teori Persia. Teori ini menyatakan Islam di Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Hal ini dikarenakan ditemukan banyak kesamaan antara kebudayaan di Iran dan di beberapa daerah di Indonesia. Namun teori ini kurang relevan karena aliran Islam di Indonesia dan di Iran berbeda. 4. Teori Cina. Teori ini menyebutkan Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Muslim Cina yang datang ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara pada abad ke-9. Bukti lain dari teori ini adalah banyaknya para pendakwah keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.